Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Ada Isya yang akan nemenin kamu semua pastinya di acara Jalan Kehidupan. Dan kamu tahu kalau di acara Jalan Kehidupan kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan. Dan di sini Isya nggak sendiri karena Isya sudah ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di Dios Radio. Tepatnya ada di depan Isya. Dan beliau akan mengajarkan kita, membawa kita belajar banyak tentang menerobos. Nah, seperti kata orang nih Sobat Dios ya, kalau nggak kenal maka tak sayang. Biar semua juga mengerti bahwa siapakah beliau ini akan men-sharingkan firman malam hari ini tentang menerobos. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan beliau. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Isya, apa kabar Ibu? Luar biasa. Saya percaya juga Sobat Dios semua di rumah dalam kondisi yang luar biasa juga ya Pak sore hari ini. Iya, Apalagi tadi lumayan macet kesininya. betul sekali Bu Isya, tadi hampir 1 jam saya dari rumah. Karena kebetulan hari ini Jumat, sudah mau masuk weekend. Dan sore jamnya orang pulang kantor. Betul sekali. Jadi menumpuk semua. Iya betul. Tapi puji Tuhan lah, tadi saya di perjalanan berdoa ya, Tuhan bikin lancar dan memang benar tepat 15 menit sebelum kita mulai saya sudah sampai di sini dengan lancar, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke Sobat Dios, nah sebelum kita mulai nih, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, ya baik. Perkenalkan. Saya Pastor Connie Raharja. Saya bergereja atau saya melayani di JKI Go Shine Bandung, dan juga saya bersama suami saya Pastor Petrus Robert Alex. Beliau juga sama-sama kami di sekretaris JKI Sinode JKI Jabar. Oke, nah kalau boleh tahu Ibu JKI Go Shine Bandung ini ada di mana ya Bu ya posisinya? Oke, ada di Jalan Rajiman nomor 11 Bandung. Tepatnya di SMA Paulus. SMA Paulus. Oke, buat kamu semua nih yang mau ikutan ibadah di sana, boleh. Kalau boleh tahu ibadahnya jam berapa aja Ibu? Hari Minggu kita diadakan jam 10 pagi untuk ibadah umum. Lalu untuk youth-nya mulai Februari ini berubah maju jam 2 siang. Oke, nah itu buat kamu nih, buat anak muda, daripada kamu bingung. Bukan bingung sih sebenarnya, biar kamu tahu belajar banyak mengenal Tuhan, kamu bisa bergabung nih di JKI Go Shine Bandung ya. Oke, sebelum kita mulai, Isa mau kita sama-sama yuk mempersiapkan hidup setiap kita, hati kita untuk kita benar-benar menyerap, belajar banyak tentang firman hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu satu buah lagu. Setelah itu kita akan kembali lagi. Jadi buat kamu semua, stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Oke Sobat Dios, balik lagi bersama Isya di acara Jalan Kehidupan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Dan pastinya tema hari ini adalah menerobos bersama Pastor Connie. Nah, untuk kamu nih Sobat Dios, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di sini. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita belajar banyak firman hari ini. Kita percaya dengan setiap firman yang dibagikan membuat hidup kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Dan kita pun mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan karena ya kita tahu bukan hal yang sengaja Tuhan atau main-main Tuhan menciptakan kita di dunia ini, karena pastinya Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita dan kita mau belajar itu hari ini. Oke, dan sebelum kita mulai, Isya mau minta Ibu untuk berdoa sekalian langsung bisa men-sharingkan firman hari ini. Baik, terima kasih Bu Isya. Mari Sobat Dios sama-sama kita sebelum memulai firman, kita sama-sama kita berdoa dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, malam yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah pertemukan kami, perkumpulkan kami semua satu persatu Tuhan, dan Engkau sudah kumpulkan kami sama-sama di radio Dios di malam hari ini Tuhan.
Tuhan, kami sama-sama mau belajar firman. Kami mau sama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami di sini. Urapi setiap kami di sini Tuhan. Hamba-Mu juga minta pengurapan daripada-Mu Tuhan. Biar semua yang keluar ini murni berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga minta roh hikmat, pengertian, pewahyuan ada pada setiap kami, agar kami dapat semakin mengerti kebenaran-kebenaran yang Kau sampaikan juga Tuhan. Kami juga percaya bahwa kebenaran yang Kau sampaikan ini akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan acara ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya. Ini acara-Mu, Engkau yang menyertai kami dari sepanjang acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama sepakat katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, semangat dong. Shalom. Walaupun macet atau apapun tidak menjadi masalah ya. Yang ada di mobil, yang lagi nyetir mobil, yang ada di rumah ataupun di mana aja, tetap semangat ya. Amin. Sama-sama yuk, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema berjudul menerobos. Ya, saya ambil dari Mika 2 ayat 13. Sebelumnya saya mau sharing, mau cerita dikit ya. Kenapa saya mengambil judul tema menerobos ini? Memang beberapa, ya mungkin 2 hari yang lalu Tuhan sempat ya ketika saya doa apa yang akan dipersiapkan di sini. Tuhan nyampaikan bahwa kita mempersiapkan kita Sobat Dios untuk menerobos. Kenapa mesti menerobos ya? Kita ini di awal tahun nggak berasa loh saudara. Ini udah lewat dari Januari. Kelihatannya saya rasa cepet banget ya. Kemarin Desember baru Natal, kemarin baru tahun baru ya. Sekarang kita udah masuk di bulan Februari. Nah, waktunya ya saudara, kita waktu tuh udah semakin lama semakin cepat ya. Jadi kita nggak bisa leha-leha, kita nggak bisa nyantai-nyantai lagi. Kita memang berpacu dengan waktu. Sudah waktunya kita untuk berkejar-kejaran ini, karena semakin hari firman boleh bilang semakin lama semakin sukar. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau ngajarin kita semua untuk apa? Untuk nerobos apa aja yang menjadi kendala. Mungkin tantanganmu yang belum selesai, masalahmu apapun, masalah yang masih menghantui kita yang belum beres. Ayo sama-sama Tuhan kasih ngajarin kita untuk sama-sama kita jadi penerobos. Kita sama-sama punya mental penerobos saudara di sini. Ya, mari kita sama-sama buka Mika 2 ayat 13. Saya bacakan ya sebentar. Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Ya, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Artinya apa? Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita menerobos, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita saudara. Tuhan sendiri gak pernah meninggalkan kita sedikit pun Sobat Dios. Jadi kita sama-sama Tuhan yang menggandeng kita, sama seperti Musa ketika Tuhan membawa Musa pergi ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan selalu menyertai kita. Namun Tuhan itu nggak mau bekerja dengan sendirian, saudara. Artinya apa di sini? Tuhan pakai saudara dan saya, orang-orang yang mau
Kenapa mesti mau? Ya mau untuk dipimpin, mau untuk diajarin. Seperti tadi Musa, juga seperti lagi Yosua contohnya. Ketika Tuhan menggiring mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Semua itu Tuhan yang memimpin Tuhan yang memimpin di depan. Nah, tapi gimana kitanya mau enggak? Nah, kenapa? Karena dia mencari orang-orang yang taat, saudara. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang berani menerobos bareng-bareng sama Tuhan. Nggak semua orang punya mental seperti ini, saudara. Pada kenyataannya ketiban masalah dikit, stres. Ketiban masalah sedikit jatuh dan meninggalkan Tuhan. Nah, seperti itu dalam problema setiap hari kita anak-anak Tuhan mengalami masalah itu biasa, saudara. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan? Seperti itu, saudara. Ya, pertanyaan kita ini ya. Ini saya mau sharing sedikit dalam kekristenan, saudara ya. Setidaknya ada 4 tipe orang Kristen, saudara. Saya sebutin yang pertama, Kristen yang statis. Kristen yang statis ini seperti mungkin saya gambarkan seperti saudara kalau berlari di atas treadmill atau sepeda statis. Artinya apa? Saudara itu berlari sekencangnya tapi berlari di tempat, saudara. Saudara nggak bisa kemana-mana. Saudara cuma lari muter-muter di tempat aja. Nah, artinya apa? Saudara sibuk secara rohani, saudara mungkin pelayanan di mana di gereja atau apa, tapi saudara tidak mengalami pertumbuhan, saudara tidak mengalami terobosan. Nah, ini saya pernah melihat ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Jadi pelayanan ya pelayanan, maksudnya bekerja seperti aktif dalam pelayanan, iya, tapi kenapa pelayanan itu hanya sebagai satu tanggung jawab aja, saudara. Jadi enggak enggak full heart, enggak keluar dari dalam hati, enggak sepenuh hati. Nah, orang yang seperti ini dia akan berlari di tempat aja, saudara. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia pelayani, tapi ya seperti itu aja. Dan dia tidak bertumbuh secara rohani, tidak mengalami terobosan, saudara. Nah, itu juga orang yang dia juga mungkin di rumah baca firman, dia selalu berdoa, nggak pernah lewat. Tapi itu hanya sebagai rutinitas saja. Dan berdoa yang di rutinitas itu bukan yang benar-benar dari dalam hati dia yang keluar, bukan hati yang haus dan lapar. Nah, itu mungkin ada beberapa yang seperti itu di gereja atau di mana kita bisa melihat itu. Itu Kristen yang statis. Yang kedua, ada tipe orang yang Kristen mengalir saja atau ngeflow gitu ya. Ngalir aja. Artinya apa? Kebanyakan orang-orang Kristen seperti ini, dia itu nggak punya pendirian yang tetap, ke sana ke sini ikut. Dia bisa berpindah-pindah gereja, dia cari kenyamanan. Mungkin ya ada juga loh, saudara, orang yang cari gereja itu di sana ada bonus-bonusnya. Contoh, ada makan, ada apa yang ada gift atau apa gitu yang menarik dia, tapi bukan dia dalam hati juga gitu. Jadi memang dia kesana kemari cari tempat yang merasa nyaman buat jiwanya dia, buat fisiknya dia, tapi secara hidupnya juga dia mungkin ya nih ada mungkin ikut temennya, ayo di sana ada gereja yang baru buka, oh nih di gereja di sini worshipnya bagus atau dan sebagainya. Jadi dia tidak menetap di satu tempat, dia ngeflow ke sana ke sini. Itu pun juga untuk mengalami terobosan itu susah, saudara, karena dia tidak mempunyai tudung yang benar, karena dia ke sana sini. Kan seorang yang menetap di satu gereja dia harus punya tudung, dia dari pimpinan gerejanya, dari gembala sidangnya. Nah, kalau yang kesana kesini ya susah ya gitu. Jadi once dia misalnya dia merasa
ada masalah gitu ya, dia larinya bingung kemana gitu. Nanti yang disalahin pendetanya. Pendetanya nggak mau, gembelanya nggak mau doain misalnya. Bukan gitu, kadang kan dia bukan jemaat yang menetap di situ. Itu seperti itu. Dan ada juga yang ngikutin tren nih, biasanya anak-anak muda gitu. Oh, di sini fasilitasnya bagus, sound systemnya bagus, ngikutin. Oh, atau di sini bandnya atau ada apa, nah seperti itu. Jadi apa ya, beribadah sih rajin beribadah tapi tidak menetap, ngeflow ke sana ke sini. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga, contohnya Kristen yang kalau istilah saya unik nih, Kristen kalkulator. Kenapa bisa dibilang kok Kristen kalkulator gitu ya? Karena gini, saya juga melihat ada jemaat yang sama Tuhan aja hitung-hitungan, Ibu. Jadi hitung-hitungan, oh kalau aku melayanin di sini timbal baliknya apa? Atau misalnya kalau aku memberikan persembahan, aku memberikan perpuluhan, apa yang aku dapatkan? Atau contohnya aku doa apa ya ya misalnya gitu. Contohnya biasanya sih kebanyakan saya lihat seperti itu. Jadi apa yang saya keluarkan itu apa gain yang atau profit yang saya dapatkan, seperti orang berdagang gitu ya, ada untung untung ruginya gitu. Nah, itu juga jangan Saudara ya. Kenapa? Karena kalau kayak gitu balik lagi tidak murni timbul dari dalam hatinya. Nah, itu Kristen yang menurut saya kurang murni hatinya. Nah, ya jadi gimana ya? Kalau Tuhan, jadi dia pengennya tuh gini. Kalau saya memberikan persembahan ke sini gitu, ke gereja A gitu, dia punya harapan saya tuh mendapatkan terobosan dari situ, atau saya mendapatkan A, B, C, D, E. Enggak juga Saudara. Kalau mengikut Tuhan nggak bisa seperti itu. Harus benar-benar dari dalam hati. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita, pelayanan kita buat Tuhan seutuhnya, menyerahkan hidup kita. Nah, seperti itu Saudara. Nah, yang keempat ada yang keempat ini yang saya mau bahas di sini, yaitu Kristen penerobos. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang Kristen dengan bermental penerobos. Apapun badai, masalah, apapun whatever, aku nggak masalah, I don't care. Aku mengikut Tuhan seumur hidupku. Aku mengikut Tuhan karena hatiku haus dan lapar terus mencari kebenaran Tuhan terus gitu. Mengikut Tuhan dalam suka dan duka, dalam senang, susah, benar-benar. Kan kalau kita menjadi seorang Kristen itu bukan jaminan bahwa kita selalu dalam kondisi enak, dalam kondisi nyaman. Enggak Saudara, kita mengikut Tuhan ada fase-fase, ada proses-proses yang harus kita alami. Karena apa? Tuhan sengaja membiarkan kita mengalami proses demi proses supaya kita bisa semakin naik level, supaya kita semakin serupa dengan gambar Kristus, karakter Kristus ada dalam kita, semakin kita dimurnikan, sama seperti emas. Emas kan gak enak Saudara, emas dilebur, dipanaskan dengan suhu yang tinggi, gak enak, panas, dan kita bisa menjerit gitu. Tapi ketika emas itu sudah diluluhkan dari zat-zat atau besi-besi yang di luar itu dan menjadi emas yang murni, nah itu harganya mahal. Seperti itu Saudara. Jadi mengikut Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan memang dia konsekuensinya ya gitu. Dia apapun masalah yang dia hadapi bersama dengan Tuhan, dia bisa menerobos karena Tuhan pasti ngajarin kok Saudara. Tuhan pasti menyertai Saudara. Tidak pernah Saudara ditinggalin kecemplung jurang misalnya, enggak mungkin. Pasti Tuhan akan menggandeng Saudara. Bahkan firman-Nya tadi ngomong apa? Berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka sampai kapanpun, dimanapun kita. Tidak pernah Tuhan sedikit pun meninggalkan kita. Nah, Kristen penerobos di sini yang saya maksud adalah seseorang yang punya
berani untuk mendobrak saudara. Seseorang yang berani untuk membuka jalan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang berani menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Kenapa dia berani? Karena dia bersama dengan Tuhan. Bahasa Ibraninya haporet. Saya suka dengan kata aslinya dari menerobos ini. Artinya haporet ini adalah menerobos, mendobrak loh. Itu bahasanya lebih keras lagi. Atau melampaui batas ya. Saya sangat suka dengan bahasa aslinya ini, mendobrak. Mendobrak itu sesuatu yang kita paksakan. Yang sesuatu yang kita enggak kalau bahasa Jawa itu kulon nuwun tok 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 gitu. Enggak gitu. Itu udah enggak zamannya buat Kristen penerobos ya. Seorang Kristen yang penerobos itu berani menggedor pintu sampai mendobrak pintu, memaksa pintu itu sampai terbuka. Artinya apa? Dia tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, terus hajar sampai jebol. Nah, ini harus saya berdoa dan saya bernubuat harus bisa dialami oleh setiap sobat Dios yang mendengarkan di sini. Ya, setiap kita harus mengalami yang namanya terobosan. Terobosannya enggak cuma satu, saudara. Terobosannya banyak. Dan itu semua harus kita jebol. Memang perlu effort kita. Kan tadi Tuhan berjalan di depan betul, tapi Tuhan betul effort kita, usaha kita untuk sama-sama bergandeng tangan sama Tuhan, sama-sama jalan bareng dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti menunjukkan jalan-jalan yang benar. Enggak mungkin saudara tersesat kalau saudara taat di sini. Nah, di Mika 2 tadi dijelaskan bahwa penerobos akan maju di depan mereka loh. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos berjalan melewati pintu gerbang. Nah, pintu gerbang di sini itu bicara kalau di zaman dulu, Israel zaman dulu itu simbol pertahanan atau simbol kekuatan suatu kota. Jadi ketika kota itu dihancurkan itu sama contohnya Yosua ketika menghancurkan, merobohkan tembok Yeriko, itu semua hancur dan pintu itu sebagai simbol kekuatan dan simbol pertahanan dari sebuah kota. Nah, Yosua menembus Yeriko seperti itu juga, walaupun dengan tinggi 9 meter ya di estimasinya, dan ketebalannya itu ada 2 lapis tembok, 1,8 kalau nggak salah dan 3,6 meter. Begitu tebalnya, Yosua sanggup meruntuhkan tembok Yeriko. Itu juga karena Yosua juga taat sama Tuhan. Yosua nggak pernah Yosua patuh, apa yang Tuhan kerjakan Yosua laksanakan. Balik lagi seperti tadi, melewati pintu gerbang. Pintu gerbang itu ya tadi saya bilang kan simbol pertahanan. Ketika kita sudah menerobos namanya pintu gerbang, itu jebol kan. Pintu itu lepas dan pintu itu terbuka dengan lebarnya. Nah, ketika pintu itu bisa dijebol, simbol pertahanan itu jebol, ya udah itu namanya kita bisa melewati yang namanya badai, rintangan, apa aja yang boleh saudara alami. Jadi saya mau mengencourage saudara, sahabat Dios di sini, jangan pernah putus asa, jadilah Kristen penerobos. Terus semangat saudara. Hari demi hari tantangan itu bukan semakin ringan, tantangan semakin berat. Tapi percaya ketika kita pegang firman ini dan ketika kita bersama dengan Tuhan, saudara mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Terus saudara pasti bisa menerobos segala tantangan masalah yang ada. Amin. Nah, itulah tadi saya bilang apa? Yang ketiga apa? Oh ya, raja mereka berjalan terus di depan mereka. Tadi saya sudah jelasin ya bahwa Tuhan sendiri ada di depan kita. So do not worry, berjalan bersama Tuhan. Sungguh
enak saudara, sungguh perjalanan saudara, walaupun saudara berliku-liku, belok-belok, saudara gambarannya seperti gini, berjalan bersama Tuhan. Tuhan itu kalau ketika saudara mengendarai mobil gitu, Tuhan sebagai pengemudinya, saudara tuh diam aja sebagai penumpang, ndak usah ikut-ikutan, sok tahu, sok ngatur, Tuhan belok kiri, belok kanan, nggak usah. Biarkan sang pengemudi itu mengemudikan mobil saudara dan biarkan sang pengemudi itu sampai ke tujuan dengan selamat dan dengan lancar. Memang mungkin kita harus melewatin jalan berkelok-kelok, mungkin melewatin jurang, melewatin polisi tidur dan sebagainya. Kapan kita disuruh stop seperti lampu merah misalnya, nggak masalah. Tapi ketika kita mempercayain diri kita bersama dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, so do not worry, kita mengalir aja sama Tuhan. Nah, kita mengalir sama Tuhan, lihat apa yang Tuhan bawa kepada kita. Pasti menuju apa menuntaskan destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Amin. Saya lanjut ya. Ada 3 poin mengapa orang sulit menerobos. Mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Isya untuk jeda. Oke, Sobat Yos, kita akan kembali lagi. Kita akan mendengarkan satu buah lagu dulu. Dan Isi juga mau ngingetin buat kamu semua, Sobat Yos, yang malam hari ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan bersama Pastor Koni Raharja. Nah, buat kamu yang belajar banyak tentang menerobos. Nah, tadi baru segmen pertama ya Sobat Yos. Masih ada segmen-segmen berikutnya. Dan Isi juga mau kasih tahu bahwa line telepon sudah kita buka, line WA. Nah, jadi buat kamu yang mau bertanya tentang apa yang di-sharingkan malam hari ini, atau mungkin kamu juga punya satu pergumulan yang sesuai dengan tema hari ini, atau kamu punya pengalaman yang gimana Tuhan melakukan hal yang ajaib dalam hal menerobos ini. Nah, kamu bisa, dan kamu ingin sharingkan itu, boleh langsung ke chat aja ke nomor kita di 0813 87 22 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 87 22 7274. Dan jangan lupa Isi juga mengingatkan bahwa acara ini juga kita rekam, nanti akan kita upload di YouTube Dios Radio. Ya, jadi kamu tinggal cek aja. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika ada video baru yang kita upload, kamu langsung dapat notifnya. Kamu bisa nonton videonya dan kamu juga bisa share ke orang-orang yang kamu kasihi biar mereka pun menerima berkat yang sama yang seperti yang kamu terima dari Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan satu buah lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio, Voice of Inspiration, masih dengan Isya dan juga masih di acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama Pastor Koni Raharja. Dan kita lagi belajar tentang tema kita hari ini yaitu menerobos. Dan buat kamu semua, saya juga mengingatkan bahwa line WA kita sudah buka di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Jadi kalau kamu punya pertanyaan atau kamu selama mendengarkan sharing firman ini, kamu ada yang relate dengan pengalaman kamu dan kamu mau sharingkan, itu juga bisa. Karena itu bisa jadi berkat juga buat orang lain, men-encourage orang lain juga, setiap Sobat Dios yang saat ini juga mendengarkan. Atau mungkin kamu juga punya dalam hal menerobos ini, mungkin ada pergumulan yang mau kamu minta didoakan, boleh langsung aja chat ke nomor kita di 0813 8722 7274. Dan saat ini kita akan kembali lagi melanjutkan sharing hari ini bersama Pastor Koni. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Isya. Lanjut yuk Sobat Dios, kita sama-sama lanjut ya. Tadi setelah kita mendengarkan pujian, kita masuk, tadi saya melanjutkan poin selanjutnya. Ada 3 poin mengapa orang sulit menerobos. Ya,
Ini saya ambil ada 3 aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah mental budak. Kenapa mental budak? Ini bercerita contohnya waktu bangsa Israel dulu. Kenapa bangsa Israel yang menghambat bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah perjanjian? Ada yang bisa tahu Sobat Yos jawabnya? Jawabnya adalah Mesir. Mesir. Kenapa Mesir? Ya, euforia Mesir atau jadi bangsa Israel itu melihat masa lalunya di Mesir. Jadi bangsa Israel itu nggak pernah merasa menggerutu, dan dia nggak merasa senang gitu untuk keluar dari zona nyamannya di masa lalu dulu. Mental budak ini berbicara tentang masa lalu. Nah, saya ambil dari Keluaran 14 ayat 12. Keluaran 14 ayat 12 saya bacakan di sini. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tuh contoh orang Israel menggerutu terus. Jadi dia merasakan bahwa zona nyaman dia tuh di Mesir, dan dia tidak bisa move on dari masa lalu dia, kenyamanan dia di bangsa Mesir. Sedangkan Tuhan kan nyuruh bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, 2,5 juta penduduk atau bangsa Israel, waktu itu 2,5 penduduk bangsa Israel yang keluar dari Mesir, itu tidak satu pun yang bisa selamat masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb tentunya. Karena apa? Karena mindset mereka, mentalitas budak yang memenuhi setiap bangsa Israel itu. Jadi mereka gagal masuk ke tanah perjanjian, saudara. Nah, keluar dari Mesir itu butuh 11 hari. Tahu dari mana? Saya bacain, ada ayatnya loh. Ulangan 1 ayat 2. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pergunungan Seir. Jadi ini yang saya catat di sini. Keluar dari bangsa Mesir hanya butuh 11 hari menuju ke tanah perjanjian. Tetapi mengeluarkan Mesir dalam hidupmu membutuhkan 40 tahun, saudara. Kenapa, saudara? 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Yang harusnya cuma 11 hari nyampe, 40 tahun. Can you imagine gitu? Sampai anak cucunya juga baru ini ya, makanya sampai generasi berikutnya. Nah, seperti itu saudara. Jadi karena apa? Karena mindset bangsa Israel, masa lalunya, euforia bangsa, dia nggak bisa move on dari situ. Nah, masa lalu itu membelenggu atau mengikat, saudara. Jadi gimana kita mau nerobos? Nah, kalau kita masih terngiang-ngiang masa lalu, terngiang-ngiang bawang bombay, bawang prei, makanan-makanan yang enak, gimana kita bisa nerobos gitu? Ini jadi penghalang, saudara. Nah, saudara coba introspeksi, saudara coba ingat-ingat, ada nggak masa laluku yang menghantui aku sehingga aku nggak bisa move on, sehingga aku nggak bisa breakthrough atau menerobos penghalang-penghalang ini. Coba saudara sama-sama kita ingat-ingat yuk, apa sih yang menjadi kendala kita? Mungkin masa lalu kita, apapun yang merasa mungkin orang Kristen kan seperti itu, saudara. Jadi dia itu pengennya enak-enaknya aja, zona nyamannya, dia nggak mau keluar. Nah, sama seperti bangsa Israel ini. Nah, ingat saudara, kalau kita nggak mau keluar dari
ikatan masa lalu kita, belenggu masa lalu kita. Ingat saudara, 40 tahun loh saudara, kita diajak muter-muter 40 tahun. Tapi kalau kita mau melepaskan semua masa lalu yang menghantui kita, kepahitan masa lalu, apapun yang lama-lama itu kita sudah lewatkan, kita udah lepaskan. Ketika kita bersih, kita beres dalam hati kita, cuman 11 hari. Nah, ini satu contoh yang saya kasih gambaran saudara supaya saudara ngerti gitu loh. Betapa eh, masa lalu itu menghantui kita, dan puluhan tahun kenapa orang ini nggak bisa jebol-jebol. Salah satunya di situ. Nah, satu hal lagi, jangan pernah saudara melihat ke belakang lagi. Artinya apa? Saudara jangan pernah mau melihat masa lalu lagi, mengaca kepada masa lalu lagi. Contoh, kalau kita nyetir mobil, mengemudi mobil, kita kan nggak mungkin ya lihat spion belakang. Pasti mata kita menghadapnya ke depan. Sama seperti kita setiap kali ini kita pasti ngeliat ke depan. Spion mah hanya sesekali buat kalau kita ngukur jalan kanan kiri atau kita lagi parkir. Tapi kita pasti tujuan mata pandangan kita ke depan. Sama saudara, kita juga punya masa depan. Masa depan apa yang Tuhan janjikan, penuh damai sejahtera, penuh harapan. Dan itu masa depan yang harus kita pegang, bukan masa lalu. Bukan euforia Mesir kita masa lalu, apapun itu yang menghantui saudara, lupakan saudara. Lupakan yang di belakangmu. Ada lagu ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Nah itu contohnya ya. Jadi lupakan masa lalumu, lupakan yang di belakang. Jangan pernah diingat-ingat lagi. Kalau saudara mau nerobos, kalau saudara mau move on, kalau saudara mau maju, ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan sudah menjanjikan hari depan yang penuh harapan. So, lupakan apa yang menghantui masa lalumu, lepaskan masa lalumu. Kalau saudara belum bisa, bereskan hatimu dulu. Coba doa, tanya Tuhan, ada nggak yang belum beres dalam hati, masa lalu yang mungkin kepahitanku masa lalu atau apapun yang, tanya Tuhan. Tuhan singkapkan, Roh Kudus singkapkan apa yang masih membelenggu. Nah, seperti itu. Masa lalu mungkin bisa nyaman buat saudara, masa lalu itu mungkin enak buat saudara, ataupun kebalikannya, masa lalu itu menghantui saudara. Nah, bebaskan, lepaskan, minta Roh Kudus untuk membebaskan kita dari jerat masa lalu, jerat perbudakan di mental yang pertama tadi ya. Yang kedua, mental pasrah. Saya catat di sini. Kenapa mental pasrah? Yuk kita baca yuk. Saya mau cerita tentang orang lumpuh. Di Yohanes 5 ayat 5 sampai 8 saya bacain ya. Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Mau sama-sama kita buka firman? Yuk. Saya bacakan ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawaban orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya di ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ada yang luar biasa saya mau catat di sini di ayat 6. Ketika Yesus melihat, kita catat ya, kita garis bawain, melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, saya garis bawahi tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, 3, maukah engkau sembuh? Jadi saudara, firman ini mengingatkan kita, Sobat Dios di sini, bahwa Tuhan itu melihat saudara. Tuhan itu melihat. Seperti di firman tadi bilang ayat 6, Yesus melihat orang itu. Tuhan melihat kondisi apapun saudara saat ini. Dan ia tahu, di situ sebutkan karena ia tahu. Dia walaupun Tuhan itu seolah-olah diam, gak bersuara, tapi Tuhan tahu apa pergumulanmu. Dan dia menawarkan saudara, maukah kau sembuh? Nah, pertanyaan ini dilontarkan kepada saudara Sobat Dios saat ini. Tuhan sangat tahu. Tuhan melihat keadaanmu. Tuhan sangat tahu keadaanmu, kondisimu saat ini. Tuhan menawarkan saudara saat ini, maukah engkau sembuh? Ini Tuhan yang nawarin loh. Tanpa kita minta-minta, Tuhan yang inisiatif menawarkan kepada Sobat Dios di sini. Nah, pertanyaannya, Sobat Dios gimana? Mau iya atau enggak? Jangan seperti si orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini di ayat 7 dia ngomongnya panjang lebar. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ibarat ya, kita ini kalau sama seperti kita saudara, kadang kita ini bertele-tele, so many reason, kebanyakan alasan, ya apa aja gitu ya, Tuhan bla 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 bla, apa aja, Tuhan saya kan lagi susah, Tuhan saya kan lagi gak punya uang, Tuhan apa aja. Kadang kita nih ya sama kayak bangsa Israel, menggerutu lah, ngomel lah, apa gitu ya. Nah saudara, kita mesti diingetin di sini ya, ada satu poin di sini. Kalau saudara, sahabat Dios, mau terima mukjizat besar, saudara mau nggak mengalami masalah. Nah, kadang-kala kita nih mau seenaknya sendiri, mau menangnya sendiri, saudara. Kita mau menerima mukjizat besar, tapi kita nggak mau terima masalah. Justru mukjizat besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya di sini, ketika kita sedang mengalami pergumulan. Ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang menghadapi tantangan. Nah, kalau kita nggak punya masalah, kita nggak akan ngerasain yang namanya mukjizat, saudara. Nggak ada sesuatu yang berarti buat kita. Tapi ketika kita mau menerima mukjizat, ya kita harus melewati yang namanya persoalan apapun itu tadi. Masalah, tantangan kita hadapin. Seperti yang tadi saya bilang, gak usah takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Ketika kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, kita diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, jadi ayat 7 ini seperti orang yang lumpuh tadi. Kebayang saudara, orang lumpuh tuh enggak sebentar saudara, 38 tahun lamanya. Kebayangkan mungkin kalau orang usianya 40 tahun, mungkin dia dari umur 2 tahun udah lumpuh. Jadi 38 tahun ini waktu yang tidak sebentar. Buat saya waktu yang sangat lama, di mana dia enggak namanya lumpuh saudara. Mana bisa jalan, mana bisa berdiri, susah. Tapi lihat di ayat 8, ayat yang sangat menarik di sini. Kan tadi Tuhan Yesus menawarkan kan, maukah kau sembuh? Nah, gak usah banyak alasan, Tuhan ngomongnya apa? Kata Yesus kepadanya,
bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, sesuatu yang impossible, saudara. Sesuatu yang kayaknya gak mungkin. Kenapa? Lah, kita kebayangkan 38 tahun lumpuh. Dan lumpuh itu sudah sehari-hari dia udah gak bisa apa-apa kan. Kemana-mana dia harus dituntun, dia harus digandeng, harus ada seseorang yang memapah dia. Nah, gimana caranya? Harus bangun, apalagi suruh berjalan. It is impossible gitu, nggak mungkin banget. Tapi saudara perhatikan di sini, cara Tuhan buat ngajarin sahabat Dios, saudara dan saya di sini untuk mengalami terobosan. Caranya unik dan tidak lazim. Saudara dipaksa untuk bangun, saudara dipaksa untuk bangkit dan suruh berjalan. Nah, bisa nggak saudara? Nah, kita harus bisa. Tuhan yang nyuruh. Memang sakit buat daging kita, memang gak enak. Gimana coba saudara bayangin, lumpuh loh, gak bisa apa-apa, terkapar gitu. Suruh bangun sendiri, suruh berjalan sendiri, angkat tilammu berjalan. Sesuatu yang susah dilakukan, tetapi itu di situ mukjizat Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Nah, itu kita pegang ayat ini. Ingat tadi saya bilang, kalau situasi gampang gak ada yang namanya mukjizat. Tapi ketika situasi dalam kesulitan justru kita bersyukur. Berarti kalau kita sedang mengalami kesulitan ini Tuhan sayang saya. Berarti artinya saya akan mengalami breakthrough. Dan itu pasti saudara. Bukan semoga, enggak. Pasti saudara mendapatkan breakthrough. Nah, itu ayat 8 tadi saya jelaskan. Jadi intinya apa? Ayo saudara, Tuhan ngajarin saudara nerobos dengan apa? Wake up and go. Bangun dan jalan. Mari ayo sama-sama. Walaupun sesuatu yang gak mungkin, gimana caranya, ya wes pokoknya gak ngerti, ikutin aja, taat aja. Loh, Yosua itu loh disuruh hancurin menghancurkan tembok Yeriko itu malah lebih nggak lazim lagi, nggak masuk akal kita suruh muter-muterin tembok Yeriko 7 hari saudara. Coba bawa bangsa Israel keliling-keliling, itu dilihatin kayak orang gila aja muter-muter, tapi itu cara Tuhan. Dan suddenly tembok itu roboh ketika Yosua taat, ngikutin instruksi-instruksi yang Tuhan kerjakan, roboh. Sama saudara, saya juga mau encourage, menghimbau saudara dan saya, termasuk saya juga di sini. Ayo kita bangkit, ayo kita berjalan. Jangan terpuruk dengan kelumpuhanmu, jangan mental pasrahmu, jangan terpuruk dengan keadaanmu yang ada. Mungkin saat ini saudara lagi keuangan lagi seret, mungkin saudara saat ini lagi terkapar di rumah sakit atau lagi sakit yang gak sembuh-sembuh. Ayo, ketika Tuhan menyuruh saudara bangkit, bangkitlah. Ketika Tuhan suruh berjalan, ayo berjalan dengan segala effortmu. Percaya bahwa Tuhan yang menggendong saudara, gak usah takut jatuh. Amin. Nah, tadi ini saya tambahin dikit. Ciri-ciri orang yang mental pasrah itu adalah tidak berharap untuk berubah. Orangnya diam-diam aja, cenderung untuk menunggu, pasrah kan, menunggu berubah tanpa ada tindakan seperti itu. Lalu saya akan cerita yang ketiga, mental block. Saya mau bahas sedikit, ini yang terakhir ya. Yang tadi mental apa aja tadi kita bicara mental mental seperti bangsa Israel ya, kemudian mental pasrah, dan yang terakhir adalah mental block. Kenapa mental block? Saya akan ajak saudara baca di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Ini masih seputar bangsa Israel ya. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33.
ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini saya mau bicara tentang mental block. Apa sih mental block itu? Mental block itu secara singkat hambatan yang dari dalam diri kita, hambatan psikologis yang muncul dari dalam pikiran kita sendiri. Itu belenggu-belenggu yang keluar dari pikiran kita sendiri, saudara. Contoh, seperti tadi tuh bangsa Israel. Dia melihat raksasa itu besar sekali, seperti orang enak. Saya hanya seperti belalang, mereka raksasa yang besar-besar sekali. Jadi mereka belum apa-apa udah ketakutan sama gambaran yang bayangan yang mereka lihat, mereka visualisasikan. Padahal saudara ya, kenyataannya kan nggak gitu juga, saudara. Nah, ini sering saya melihat banyak orang yang konseling sama saya mengalami hambatan psikologis seperti itu, saudara. Jadi belenggu pikiran, sulit untuk maju, terus dia gampang putus asa. Wah, aku nih nggak berdaya apa-apa. Wah, aku ini miskin, aku dari keluarga miskin. Wah, aku ini nggak punya apa-apa, aku ini orang yang gagal. Nah, hati-hati saudara, itu perkataan negatif itu kita kebaskan. Kita nggak boleh bicara seperti itu, karena mulut dan lidah kita dikuasai oleh lidah kan. Siapa menggemakannya, ia akan makan buahnya. Nah, hati-hati dengan perkataan-perkataan yang negatif. Saudara, data membuktikan ya, ini anak-anak sekolah ya, yang sukses itu rata-rata mereka itu enggak cuma punya IQ yang tinggi, intelligent quotient yang tinggi, enggak. Mereka harus punya IQ yang tinggi, EQ yang tinggi, dan juga SQ yang tinggi. Ibu Isya tahu karena guru ya. Jadi ada 3 ya, emotional dan spiritual quotient. Kenapa itu penting? Itu harus dicombine, digabung semua. Karena untuk anak-anak yang dilatih dari sekolah ya, dari pendidikan dasar dan seterusnya, itu dilatih ketiganya itu seimbang, saudara. Kenapa kalau enggak, saya mengalami mungkin saya di era lama, orang-orang zaman dulu belum terlalu mengerti tentang tentang EQ dan SQ. Kebanyakan IQ aja yang ditonjolin. Saudara, saya lihat teman-teman saya sebaya saya sekarang udah kepala 5 semua. Mereka itu orang-orang yang dulu-dulunya pandai, pintar, cerdas. Saya dulu di IPA, saudara. Nah, orang-orang yang IPA itu kan pintar-pintar ya, tapi sekarang kondisinya tidak sukses, bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kepintaran otaknya, tapi spiritual quotient dan emosionalnya itu nggak bisa stabil, saudara. Itu banyak yang hancur, bukan hancur ya, banyak yang jatuh lah gitu di usia-usia semakin dewasa, dia nggak bisa ngimbangin, saudara. Nah, ini perlu yang namanya IQ, EQ, dan SQ bagi kita semua. Kenapa? Supaya ini loh, yang tadi mengimbanginya namanya mental block ini loh, yang namanya rasa ketakutan, yang ketakutan yang berkelebihan, atau rasa apapun yang membuat kita nggak pede, itu yang membuat menghambat kita masuk
dalam terobosan. Nah, itu kadang ya nggak jauh-jauh saudara, yang membuat kita nggak terobos dari pikiran kita sendiri, dari mindset kita sendiri loh. Kak, banyak loh saya lihat di luaran, orang-orang di luaran suka mm, merasa down sendiri gitu, apa, belum berperang, belum maju apa-apa, mereka udah down dulu, udah stres dulu dengan pikiran-pikirannya sendiri. Nah, gimana mau sukses saudara, gimana mau nerobos saudara, kalau kita punya pikiran negatif, kalau kita punya pikiran saya pasti gagal, saya nggak mungkin sembuh misalnya bagi yang sakit. Jangan pernah katakan itu. Kita harus punya pikiran yang positif bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa terobos, pasti sembuh. Perkataan-perkataan positif ini loh yang mempengaruhi kita, dan itu membuat kita menciptakan terobosan demi terobosan saudara. Seperti itu. Nah, tadi saya mau sedikit membahas apa sih bedanya mental block dengan mental penerobos. Ini nggak usah membedakan, saya kasih contoh aja ya. Contohnya tadi bangsa Israel di bilangan 13 tadi. Itu kan dia punya mindset ketika dia neropong, wah di tanah perjanjian itu banyak orang enak, banyak orang-orang raksasa, orang-orang yang menurut saya mengerikan. Saya takut, saya nggak mau ke tanah perjanjian. Nah, aneh toh saudara. Padahal Tuhan itu menjanjikan bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan. Itu janjinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji memberikan tanah perjanjian, artinya apa? Tuhan menjanjikan segala kelimpahan yang ada di dalamnya, yaitu susu dan madunya. Sedangkan bangsa Israel dikasih enak, sudah takut duluan, sudah keder duluan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa bangsa Israel yang 2.500.000 itu nggak ada yang bisa nyampe saudara, sampai ke tanah Kanaan, mandek. Nah, beda dengan Yosua. Ketika Yosua menghadapin, maju terus, dan akhirnya dia menganggap itu bukan suatu tantangan, itu bukan sesuatu yang membahayakan buat saya. Dia maju terus dan akhirnya bisa menyampai ke tanah Kanaan. Nah, ubah mindset kita mulai sekarang. Saya mau mengajak sahabat Dios, ubah mindset kita, ubah cara pikir kita yang tadinya buntu, yang tadinya merasa gagal, yang tadinya merasa nggak sembuh. Ubah mulai sekarang menjadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Filipi 4 ayat 13 mengatakan apa? I can do all things to Christ who strengthen me. Artinya Tuhan sendiri yang memberi kekuatan buat kita. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. So what? Apa yang harus kita takutin? Pikiran-pikiran itu kita coba pecah, lepaskan. Minta Roh Kudus kembali lagi. Minta Roh Kudus untuk bongkar pikiran-pikiran yang negatif dalam diri kita. Itu yang ketiga. Mental penerobos satu, penutup ya, sebagai terakhir dari firman saya pengen men-encourage sahabat di sini ya, sobat Dios di sini, bahwa kita semua harus punya mental penerobos. Artinya apa? Saudara harus punya fighting spirit. Fighting spirit seperti Daud. Saya mau kasih contoh. Kenapa Daud? Saya tuh suka banget sama Daud. Ya, Daud itu nggak seperti bangsa Israel yang cupu tadi, saudara. Daud bisa menghadapin singa, bisa menghadapin beruang, bisa menghadapin Goliat, raksasa yang ditakutin semua bangsa Israel. Daud si anak kecil itu nggak takut, nggak gentar sama sekali saudara. Kenapa? Daud bahkan dengan nekatnya menghabisi si Goliat, raksasa itu, karena Daud punya Tuhan yang besar. Dia bilang apa saudara? Engkau datang dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, tetapi
aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. Amin. Gak usah takut saudara, miliki spirit, fighting spirit terus ada dalam setiap kita saudara. Seperti Daud selalu bilang sama setiap musuh-musuhnya, segede apapun musuhnya, dia gak pernah takut saudara. Dia punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Fighting spirit saya mau buka di Yesaya 40:31. Ini ayat favorit saudara. Kenapa kita mental penerobos ini harus punya fighting spirit? Dari mana? Yesaya 40:31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Saudara seperti Raja Wali yang bisa nerobos. Raja Wali saudara itu bukan cuma nerobos, bahkan dia menantang badai. Dia menantang masalah yang ada di situ. Malah badai itu dibuat sesuatu yang loncatan buat dia untuk terbang lebih tinggi lagi. Raja Wali saudara. Saya mau mengencourage saudara seperti Raja Wali. Mental penerobos, enggak cuma nerobos tok saudara, tapi sanggup melampaui badai, angin ribut, angin hujan lebat, apapun semua dia lalap habis saudara. Dia lewati. Raja Wali itu terbang itu melayang saudara, bukan terbang tapi melayang di atas badai. Dia bisa menari di atas badai. Nah, saya mau mengajak saudara, menyemangatin saudara, Sobat Dios di sini. Sama-sama kita seperti Raja Wali, sama-sama kita seperti Daud yang gak pernah takut apapun menghadapi masalah-masalah hidupmu. Nah, apakah saudara, Sobat Dios di sini mempunyai fighting spirit sama seperti Daud? Ayo saudara, that's the important one. Untuk kita melangkah menerobos, mempunyai mental seorang penerobos ya. Jangan seperti bangsa Israel tadi. Jangan seperti bangsa Israel mental block. Dia melihat kenyataannya betul, kenyataannya raksasa betul. Tapi dia hanya fokus dengan mata yang dia lihat, dengan mata dia, dengan apa yang dia lihat. Tetapi kalau saudara sama seperti Daud, sama seperti Yosua, dia tidak melihat dengan apa yang dia lihat dengan matanya, tapi dia melihat apa di belakang itu, yaitu apa? Janji-janji Tuhan, yaitu apa? Susu dan madu yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Amin. Janji Tuhan yang penuh dengan susu dan madu, artinya apa? Kelimpahan demi kelimpahan saudara dan saya boleh alami. Tapi memang tantangannya itu harus dihabisin dulu saudara, harus kita gempur dulu, harus kita terobos dulu, habisin dulu, baru lihat kemuliaan demi kemuliaan boleh dinyatakan buat saudara dan saya. Amin. Pola pikir kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Sekali lagi, apa yang menjadi masalah hidupmu? Apa yang menjadi Goliat dalam hidupmu? Raksasa-raksasa masalah apapun dalam hidupmu. Saya ngajak saudara di sini saat ini juga bersama dengan Tuhan Jehovah Sebaot yang menggandeng Daud, Tuhan yang sama menggandeng saudara dan saya melewati badai masalah. Bersama-sama kita menerobos. Amin. Ya, sementara sekian sharing firman Tuhan saya kembalikan ke Ibu Isya. Silakan Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Sobat Dios semua, senang banget ya kita sudah belajar banyak tentang menerobos. Nah, ini banyak hal yang kita perlu pelajari nih Sobat Dios. Terutama dengan situasi dan kondisi saat ini di mana banyak orang yang akhirnya terpuruk, tidak bisa bangkit
karena apa yang ada dalam pikiran mereka, pikiran-pikiran negatif yang membuat mereka akhirnya berkutat dengan masalah demi masalah. Dan buat mereka akhirnya tuh ujung-ujungnya kok kayaknya nggak berhenti-berhenti ya masalahnya. Kayaknya mau dibawa kemana hidup ini kalau masalah lagi, masalah lagi. Tapi kita percaya bahwa dengan kita mendengarkan sharing malam hari ini kita belajar banyak. Bahwa kita harus punya mental penerobos, punya spirit fighting. Nggak mudah memang, apalagi kalau kita diperhadapkan dengan permasalahan dalam hidup. Pergumulan dalam hidup yang kadang-kadang yang lebih dipercaya adalah apa yang kita lihat. Seperti bangsa Israel yang dimana yang dia lihat di depan mata gitu, yang tidak melihat apa yang ada di baliknya, gitu kan. Nah, makanya yuk kita tadi udah belajar banyak, dan buat kamu semua, isi terus mengingatin bahwa line WA sudah kita buka buat kamu yang mau bertanya, mau sharing juga pengalaman hidup kamu, atau kamu ingin minta didoakan juga bisa, langsung aja chat ke nomor kita di 081387227274. Isi ulang lagi ya, di 081387227274. Kita akan kembali lagi Sobat Yos, kita akan dengarkan lagu dulu untuk kita masuk segmen berikutnya. Jadi buat kamu semua yang ada saat ini di rumah, tetap terus stay tune di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration masih dengan Isya dan juga masih dengan Pastor Koni saat ini yang ada di studio. Dan tadi kita sudah mendengarkan sharing firman tentang menerobos. Nah, ini penting banget Sobat Dios. Karena banyak orang yang saat-saat ini mengalami banyak hal, dan kita bisa mendengar banyak berita bagaimana akhirnya karena terlalu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, membuat mereka akhirnya menyerah. Kalau kamu tahu ya, kalau di AOC ini punya prinsip ada satu tema besar yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, yaitu never give up. Apapun yang terjadi, never give up, harus terus berjalan sama Tuhan. Kalau mau ngomongin kehidupan kan banyak banget ya namanya hidup ya, manusia banyak masalah. Ya masalah nggak usah jauh-jauh lah. Kadang kita tidur pun suka ada masalahnya. Kok posisi gini gak enak ya? Kok posisi gini gak enak ya? Kan gitu. Aduh, kenapa panas banget hari ini gak bisa tidur gitu. Padahal yang simpel itu masalah tidur. Belum lagi kalau udah masalah makanan. Hari ini makan apa ya? Pagi ini mau sarapan apa ya? Ada aja yang dipikirkan. Padahal kan kalau mau dibilang kita sebenarnya bisa dengan mudahnya mencari, dan di Tuhan sediakan banyak sih sebenarnya di depan kita. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat itu. Ya kan, sama halnya seperti tadi Ibu Koni juga udah bilang tentang bangsa Israel yang cuma bisa ngegerutu karena ngelihat apa yang ada di depan mereka. Dan mereka berkaca dari masa lalu mereka yang lihat kayaknya enak banget. Dulu tuh saya begini loh. Kok kenapa saya ngalamin ini hari ini gitu. Kalau kita berkaca sama Yosua kan dia melihat apa yang ada di belakang masalah itu. Ya kan, seperti tembok Yeriko, dia ngeliat apa yang ada di belakang tembok Yerikonya, bukan ngeliat tembok Yerikonya, ya kan. Nah, hari-hari ini banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan yang pendek tentang hal ini. Yang akhirnya yaitu tadi, kayaknya tema never give up-nya jadi hilang karena bikinnya udahlah nyerah aja lah, udahlah gimana nanti itu kan. Ya itu tadi seperti Ibu Koni juga tadi udah bilang tentang mental pasrah yang yang udahlah Tuhan, terserah Tuhan deh mau gimana. Ya kalau misalnya harus hidup ya hiduplah, kalau memang harus selesai ya sudahlah gitu. Padahal kan Tuhan nggak mau seperti itu gitu kan. Apalagi tadi dari firman-Nya nih Bu, yang tadi Ibu juga udah kasih di Yohanes 5 ayat 5 sampai 8, cerita tentang orang lumpuh. Di mana dia yang udah bertahun-tahun berada di pinggir kolam dan akhirnya tidak kayaknya ya gimana, saya kan keadaannya begini. Kayaknya nggak mungkin, orang mau berdiri aja susah, nggak ada yang bantuin saya gitu kan. Dan Tuhan dengan simpelnya gitu ya, istilahnya Tuhan tuh berkata dengan namanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu kan seperti Tuhan seperti ini, punya iman gitu. Karena banyak orang tuh yang kayaknya sekarang ini mulai luruh imannya karena melihat kenyataan yang ada di depan mata.
Nah, pertanyaan saya nih Bu, Tuhan kan ingin kita punya iman yang besar. Bahkan Tuhan sudah bilang bahwa dengan iman sebiji sesawi pun kita bisa memindahkan gunung, iya kan? Cuman kalau kita berkelihat kondisi dan saat ini sebagai manusia, kadang kita lebih gampang melihat yang ada di depan mata. Padahal tuh Tuhan punya rencana yang dahsyat dengan hidup kita di ke depannya gitu kan. Nah, gimana cara? Saya percaya bahwa saya tahu mungkin di luar sana Sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan pun mungkin punya masalah yang besar banget yang akhirnya dia tuh tidak bisa melihat apa sih yang jadi rencana Tuhan dalam hidup dia. Seperti orang lumpuh ini yang hanya bisa ya itu tadi ngeluh, ngerasa bahwa saya itu tidak berdaya, mentalnya pasrah banget gitu. Padahal Tuhan inginnya kan punya mental yang punya spirit of fighting. Makanya Tuhan bilang kan bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, gimana caranya untuk kita bisa mengencourage orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama dengan kondisi yang dalam tanda kutip mirip dengan orang lumpuh ini, di mana dia ngerasa bahwa, duh Tuhan, saya tuh butuh bantuan. Padahal kan kalau ibu juga tadi dalam sharing ibu bilang bahwa Tuhan ingin kita punya spirit of fighting yang keluar dari hidup kita. Iya, betul. Nah, gimana caranya kita mengencourage orang-orang ini untuk tidak menyerah? Nah, iya. Ini saya barusan kok dapat satu firman ya. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ya ini mungkin inline dengan pertanyaan tadi ya. Mungkin gimana men-encourage orang-orang supaya timbul semangatnya ya, fighting spiritnya ya. Betul, terutama apalagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iya betul. Keluarga kita seperti itu. Iya betul. Memang balik lagi ya, back to Bible. Kenapa kita harus melekat sama Tuhan dan juga kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ketika ini nggak tahu nih satu firman nih Tuhan tiba-tiba saya buka di Yosua 6 ayat 2 ini, Tuhan tuh bilang, kenapa kamu mesti khawatir? Kamu lihat kenyataan ketika firman ini disebut, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya ketika Tuhan ngomong ini, kejadiannya sudah roboh belum Yerikonya? Belum. Nah, belum roboh, tapi janji Tuhan itu sudah kasih kisi-kisinya jauh-jauh sebelum kita mengerjakan, saudara. Jadi gini, sama seperti kita nih kalau anak lagi ulangan ujian sekolah gitu ya kan, dia itu mengerjakannya itu contohnya gini, dia mengerjakan tes, tapi kalau ada gurunya ini bukan ngajari nyontek ada ibu guru di depan saya ini cuman maksudnya gini, misalnya gurunya ngasih contekan gitu ya, ngasih kisi-kisi jawaban, kan si anak ini akan merasa lebih percaya diri ketika dia menghadapi tes. Ini sama saudara, ketika firman ini diberikan kepada Yosua, belum kejadian tapi Tuhan tuh udah ngasih tahu jawabannya bahwa Tuhan akan memberikan Yeriko ke tangan Yosua. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya disebutkan see I have given Yeriko. Jadi sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin, sesuatu yang kelihatannya belum terjadi, tapi karena kedekatan Yosua dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, saking melekatnya, jadi Tuhan dia tuh tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ini loh nak, kamu lihat Yeriko setebal itu yang tadi saya bilang 3,6 meter dan 1,8 meter, tinggi 9 meter, setebal itu. Tapi Tuhan bilang, see I have given Jericho, aku sudah memberikan Jericho ini beserta rajanya, pahlawannya, semua isi-isinya. Jadi
Intinya karena kita melekat dengan Tuhan dan firman itu ada dalam dengan menjadi daging di dalam diri kita. Jadi kita tuh enggak pernah takut, saudara. Bahkan Tuhan sendiri itu yang ngomong, Tuhan sendiri yang berfirman sama kita pribadi lepas pribadi. Seperti contoh ini, Tuhan ngasih tahu loh jawabannya itu, Yeriko itu di tanganmu. Yeriko ini aku serahkan, aku berikan loh sama isi-isinya. Nah, emang sesuatu yang buat kita, wah gak mungkin, wah kita putus asa. Nah itu yang membuat orang-orang zaman now ini kenapa gampang putus harapan. Kenapa gak pernah, kenapa karena melihat sesuatu raksasa di depan kita ini udah mengerikan. Lihat tembok Yeriko yang begitu tebal, nggak mungkin banget keles gitu ya. Tapi memang itu caranya. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, kita nggak pernah takut loh. Apapun yang di hadapan kita, memang kelihatannya itu nggak mungkin, saudara. Misalnya kelihatannya ini kita udah sakit parah yang nggak bisa sembuh. Jangan ngomong gitu. Lihat kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu, memberikan kesembuhan, itu pasti terjadi. Karena janji Tuhan tuh pasti genapi, saudara. Ingat, baliknya ujung-ujungnya tuh kita ingat janji-janji Tuhan pasti dia genapi. Nggak kayak kita mungkin bisa ingkar janji sama teman, sama apa, kita mungkin nggak bisa tepatin, tapi Tuhan pasti tepatin. Ketika Tuhan ngomong sama Yosua seperti ini, Yosua belum melakukan apa-apa, do nothing, dia masih bingung aja. Mungkin kalau saya jadi Yosua bengong gitu ya. Tapi itu janji Tuhan, dan dengan caranya Tuhan kita bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi Sobat Dios gak usah khawatir, sekali lagi intinya tuh jangan takut. Firman-Nya ngomong jangan pernah kau khawatir akan apapun juga. Masalah seberat apapun kecil di hadapan Tuhan. Amin. Ketika engkau melihat masalahmu besar, tapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, masalahmu tuh kecil, saudara. Itu loh, saudara. Kita harus sama-sama kuat yuk. Sama-sama kita never give up. Sama seperti slogannya AOC. Amin. Amin. Semangat. Ya, itu dia Sobat Dios. Bahwa Tuhan tuh sebenarnya banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan tuh udah kasih kunci. Yes. Cuman kadang tuh karena kita udah terlalu terpaku dengan apa yang terjadi dengan kehidupan, jadi lupa sama kunci yang Tuhan kasih. Iya betul. Benar gak Bu? Iya kan, takut raksasa di depan kita gede dulu, dari gempur, kita takut. Padahal mah justru janji-janjinya itu setelah kita melewatin raksasa itu, ada susu dan madu yang Tuhan janjikan. Pokoknya tetap on track dalam jalurnya Tuhan. Kalaupun ada masalah itu seperti yang tadi saya bilang, mau mukjizat besar ya yuk harus melewatin masalah. Seperti itu. Karena kita akhirnya bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah, dan pastinya membuat kita jadi lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Betul. Karena banyak orang ketika sudah mengalami sesuatu terus mereka berhasil dengan cara mereka, akhirnya sombong dengan itu. Padahal sebenarnya yang mengerjakan semuanya Tuhan, bukan dia. Itu yang seringkali orang lupa. Nah, ini ada satu WA yang masuk Ibu. WA terakhir kayaknya ini pertanyaan terakhir. Silakan. Ini pertanyaan ini dari siapa ini ya? Ya pokoknya ini ya buat kamu yang udah ngirim. Ini dia bertanya gini. Ini tentang tema menerobos nih tuh ya Bu ya. Adakah dalam hidup Ibu nih yang mungkin kesaksian dari hidup Ibu tentang menerobos ini? Yang kita percaya bahwa dari setiap kesaksian yang diberikan siapapun itu bisa membangun hidup kita juga untuk kita semakin dekat, semakin percaya sama Tuhan. Iya. Kesaksian banyak, cuman saya nih yang selintas ingat di saya tuh kesaksian ketika saya masih kecil, Bu. Jadi ketika saya waktu itu usia 10 tahun. Nah, ini saya buka rahasia saya. Saya tuh dulu waktu kecil, kan saya lahir di Semarang.
Saya besar di Semarang. Saya sampai kuliah di Salatiga dan kemudian saya ke Bandung. Nah, saya mau cerita pengalaman saya waktu kecil. Ketika saya usia kurang lebih 10 tahun, saya itu saya tuh punya karunia melukis. Jadi saya itu dulu eh, mungkin kalau yang di masa-masa zaman saya dulu sekitar tahun 80-an gitu ya, 80 lebih. Nah, saya itu salah satu eh, pelukis dari Indonesia yang membawa 5 kali juara dunia dan membawa harum nama Indonesia. Tapi waktu saya SD ya, waktu dulu. Sekarang saya udah nggak ngelukis lagi tuh. Ya karena kayak kita udah gede, udah nggak banyak kesibukan. Nah, saya dulu 5 kali juara dunia. Lalu selain itu juga nasional pun saya itu selalu mengikuti banyak lomba-lomba lukis di Semarang, tapi skala Jawa Tengah, skala nasional. Saya sampai lupa karena udah puluhan, Bu. Udah terlalu banyak eh, lomba-lomba yang saya ikutin. Cuman ada satu hal yang saya sampai sekarang ini teringat-ingat dalam diri saya. Kan saya waktu kecil itu saya melukis itu diantar sama papa mama saya. Nah, papa papa nyetir mobil keluar kota ke Solo, kemana gitu, ke Taman Sriwedari itu saya jadi ingat. Terus ke mana-mana lah, saya ke Surabaya, kemana saya lupa. Nah, intinya papa nganter, mama tuh yang memotivasi saya. Saya tuh sampai dapat dispensasi dari sekolah ketika saya lomba itu saya nggak pernah saya izin gitu karena membawa nama sekolah juga kan. Nah, saya juga dulu kan anak kesayangannya Pak Tino Sidin, terus juga Gubernur Jawa Tengah. Saking seringnya tuh wali kota dan gubernur Jawa Tengah, saya tuh sering dipanggil ke itu upacaranya mereka. Saya karena mendapatkan berbagai macam penghargaan. Yang saya cerita bukan itu. Yang saya cerita adalah bagaimana mami saya itu menjadi motivator saya ketika saya mau lomba lukis. Setiap kali saya lomba lukis, mami saya tuh cuman ngomong ya, ada 2 kata yang saya ingat-ingat sampai sekarang, 40 tahun yang lalu loh Bu, tapi saya masih ingat. Yang pertama itu yang tadi Filipi 4 ayat 13 ya, bahwa semuanya Filipi 13 4 sebentar ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi ini namanya anak kecil Bu ya. Saya tuh bawa krayon atau bawa apapun gitu ya. Saya tuh kan waduh saingnya kan saya perempuan Bu. Yang lain tuh banyak kan yang lomba-lomba itu banyak cowok. Terus orang-orangnya lebih besar dan kelihatannya itu dia tuh lebih bisa, lebih bagus, hasilnya lebih segala lebih. Sama seperti orang Israel tadi, ngelihatnya waduh, raksasa menakutkan. Sama Bu, saya waktu umur 10 tahun juga gitu. Jadi waduh, jadi kan gempur ya waktu pertama kali sebelum lomba itu. Tapi mami saya selalu ketika saya mau lomba didoain dulu, tumpangin tangan, didoain, bilang bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, bahwa Dia yang memelihara engkau, dan juga itu Tuhan yang memberi kekuatanmu kepadamu. Dan satu kata-kata yang saya ingat, vini vidi vici, datang melihat menang. Nah, itu loh yang membuat fighting spirit saya muncul. Bener, itu karena saya udah puluhan, saya kemana-mana lomba, itu hanya kata-kata itu, datang melihat menang. Memang ini bukan alkitabiah, tapi ini salah satu yang memotivasi saya ketika saya lomba di situ. Dan akhirnya setiap kali saya lomba dan setiap kali itu saya menang. Jadi saya cuman mungkin dari 9 pertandingan lomba cuman 1 kalah. Itu pun juga waktu itu saya ingat, saya tuh jatuh dari bom-bom karena sebelum main lomba itu nakal ya anak ya, main bom-bom kar jatuh ini berdarah, cacat sobek gitu. Jadi itu pun karena saya jatuh gitu. Tapi kalau kan nggak ada accident apapun, saya selalu menang.
Karena itu, Sobat Dios, karena mami saya tuh menanamkan saya seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut menghadapi Goliat-Goliat, raksasa-raksasa, pesaing-pesaing saya hajar semua. Dan memang menang. Menang dan menang dan menang. Yang itu tadi saya bilang, saya hampir nggak pernah kalah, cuma sekali kalah karena itu. Jadi saya mau mengencourage saudara di sini. Ayo, ini kesaksian ya memang lucu ya, kesaksian kecil, tapi itu melekat sampai sekarang. Jadi ketika menghadapi Goliat-Goliat, saya nggak pernah takut, saudara. Saya punya Tuhan yang lebih besar. Yes, Amin. amin. Seperti itu kurang lebih ya kesaksian saya. Terima kasih. Ya, itu dia Sobat Yos, bahwa dari kesaksian ini kita belajar banyak bahwa apapun bentuknya gimana pun yang ada di depan Iya, kita, betul. Goliatnya mau bentuknya kayak apapun, kita percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari itu. Amin. Dan Tuhan tuh udah pasti, kalau kita diperhadapkan sesuatu, Tuhan percaya kita bisa kok. Nggak mungkin Tuhan iseng-iseng, oke, saya kasih kamu masalah dulu ya. Enggak. Tuhan mau kita belajar sesuatu dari masalah yang Tuhan pergumulan Tuhan kasih. Dan Tuhan mau kita benar-benar melekat sama Tuhan. Karena dengan kita melekat sama Tuhan tuh akan beri kekuatan dalam hidup setiap kita. Jadi dari sini kita mau belajar banyak Sobat Yos. Yang pasti adalah seperti tadi ceritanya Ibu Koni juga, bahwa itu sebenarnya poinnya adalah punya fighting spirit. Yes. Itu tuh, dan ketika itu ada, percayalah apapun di depan kamu akan selalu diterobos. Dan satu lagi, never give up. Amen. Apapun yang terjadi. Oke Sobat Yos, ini nggak kerasa ya. Waktu berjalan dengan cepatnya. Kita udah masuk di sesi terakhir. Dan kita percaya bahwa setiap firman yang dibagikan malam hari ini benar-benar membuat hidup kita diubahkan. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan yang sudah pegang kendali hidup kita, apapun yang terjadi dari hidup kita, semua gak akan pernah keluar dari rencananya. Dan pastinya Tuhan akan jadikan itu nyata dalam kehidupan kita. Janjinya tuh nyata loh Sobat Yos. Dan sebelum kita tutup acara malam hari ini, Isya mau minta Ibu Koni juga untuk doa penutup dan juga kesimpulan dari semuanya. Kesimpulan dari semua dan juga doa penutup dan doa berkat untuk setiap doa Sobat Yos yang malam hari ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan. Iya. Terima kasih Bu Isya. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Ini juga ilustrasi ini saya tuh mengilustrasikan ketika seseorang itu ngebor tanah untuk mencari air ya. Jadi kan ada nih tukang yang ngebor mencari air. Nah, saudara perhatikan ketika tukang itu ngebor ya, memang ngebor itu kedalaman setiap rumah itu beda-beda. Ada yang mungkin dangkal 5-10 meter, ada yang mesti sampai puluhan meter, 30 meter, 50 meter kedalamannya. Nah, lihat apa yang tukang itu kerjakan, never give up. Dia terus ngebor sampai dia temukan yang namanya mata air di bawah tanah itu. Nah, kedalaman tiap orang itu berbeda-beda, saudara. Ada yang dangkal, ada yang cuma sebentar dapat terobosan, ada yang bertahun-tahun belum dapat terobosan. Tapi satu hal, never give up. Sama seperti tukang tadi, ngebor terus, memang lapisan atasnya itu tanah keras, saudara. Tanah keras tapi harus kita bor supaya kita mendapatkan air. Air itu adalah sumber kehidupan, kelimpahan. Itu memang kita harus cari. Dan itu kita harus nerobos. Ngebor itu kan nerobos, saudara. Terus sampai ke bawah, sampai ke kedalaman di mana kita menemukan air itu. Saudara sama. Saya menghimbau saudara Sobat Dios di sini, sama-sama kita semangat, sama-sama kita nerobos sampai kau dapatkan
air itu, sumber mata air yang berbual-bual itu. Ketika saudara mendapatkan itu, segala tantangan itu hilang, saudara. Pinggir itu kan lapisan itu kita harus hadapin, lapisan tanah yang tebal, yang keras, yang tandus, bahkan mungkin lapisan tanah yang berbatu-batu cadas pun harus kita bor, harus kita terobos. Tidak boleh kendor, saudara. Tetap semangat. Itu mungkin pesan penutup dari saya. Tetap semangat, jangan menyerah. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau bersama dengan kami. Kau bersama dengan Sobat Dios pada malam hari ini. Tuhan, kami pegang janji-janji-Mu. Janji kemenangan itu sudah ada pada setiap kita di sini. Kami gak pernah nyerah. Kami gak pernah putus asa. Dan kami mau menerobos semua masalah-masalah kami. Semua Goliat-Goliat hidup kami. Semua raksasa-raksasa hidup kami. Kami mau libas habis. Kami mau terobos Tuhan bersama dengan Engkau, Jehovah Sebaot. Engkau Allah kami, Engkau yang memimpin kami di barisan depan kami. Bahkan Engkau yang menggiring kami masuk mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan, terobosan demi terobosan, mukjizat demi mukjizat. Pasti kami alami ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Perkuat iman kami Tuhan. Kami yang kendor, kami yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Kau beri kami semangat yang baru, kekuatan yang baru. Sama seperti burung rajawari yang terbang tinggi di atas badai. Bahkan dia sanggup melawan badai, menerobos badai masalah. Apapun masalah kami tidak pernah takut. Bersama dengan Engkau kami bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang Kau taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan tertanam dan termeterai dalam setiap Sobat Dios yang mendengarkan firman ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap kami di sini. Biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat ada jalan keluar bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sama-sama kita angkat tangan kita dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara semua Sobat Dios dimanapun kau berada, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sobat Dios, Tuhan Yesus berkati. Oke Sobat Dios, terima kasih buat Ibu Koni juga yang sudah hadir di studio, membagikan sharing yang luar biasa malam hari ini, yang membuat kita banyak belajar ya Sobat Dios malam hari ini, untuk kita punya spirit fighting spirit. Nah, jadi buat kita untuk tidak menyerah apapun yang terjadi, apapun kondisi hidup kita saat ini. Oke Sobat Dios, Isa juga sebelum kita pamit, Isa mau mengingetin juga jangan lupa untuk ikutan setiap pagi doa bagi bangsa setiap jam 5 pagi, karena kita akan menyiarkannya juga di sini di Dios Radio ya. Jadi yuk sama-sama bergabung, kita sama-sama berdiri buat bangsa ini. Kita bawa bangsa ini, biar bangsa ini terus dalam proteksi Tuhan yang sempurna, dan apa yang jadi rencana Tuhan itu yang terjadi atas bangsa ini. Dan buat kamu yang mau ikut juga, kamu bisa mau lihat dari YouTube juga bisa, tinggal kamu cek aja di YouTube channel AOC Media. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio, dan bisa percaya setiap firman, setiap sharing, setiap
apapun yang pujian penyembahan juga yang dinaikkan, pujian yang diputarkan juga itu jadi berkat dalam hidup setiap kamu. Kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang di acara yang sama, Jalan Kehidupan. So stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice and Inspiration. Bye bye and God bless you all.